Ini adalah video yang kedua, pengantar dinamika demokrasi Indonesia. Video ini akan membahas lebih spesifik tentang demokrasi dan merupakan kelanjutan dari video yang pertama. Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selamat menyimak. Demokrasi sebagaimana telah kita ketahui bersama pada video sebelumnya, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan juga kratos atau kratein. Demos artinya rakyat, kratos atau kratein artinya pemerintahan. Jadi demokrasi ini adalah pemerintahan rakyat. Dalam bahasa Inggris namanya democracy. Demokrasi itu sendiri saat ini disebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Jadi kalau ada negara yang menerapkan sistem demokrasi, itu artinya perkembangan politiknya bagus sekali. Abraham Lincoln mengatakan kalau demokrasi itu adalah suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi pada sisi yang lain dikatakan sebagai pelembagaan dari kebebasan. Artinya, kebebasan yang dimiliki oleh rakyat itu diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya itu berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat. Sehingga kebebasan yang mereka miliki dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi demokrasi itu melindungi kebebasan tiap-tiap orang. Klasifikasi demokrasi. Jadi demokrasi kita klasifikasikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. 1. Berdasarkan titik berat perhatiannya, ada yang disebut dengan demokrasi formal, ada pula yang disebut dengan demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Kedua, berdasarkan ideologinya, ada yang dikenal dengan demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, ada pula yang dikenal dengan demokrasi rakyat atau demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme dan komunisme. Ketiga, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, ada yang disebut dengan demokrasi langsung dan ada pula yang disebut dengan demokrasi tidak langsung. Berdasarkan pada titik berat perhatiannya, klasifikasi demokrasi sebagaimana tadi sudah kita singgung. Pertama ada demokrasi formal. Demokrasi formal itu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi formal ini dianut oleh negara-negara yang berpaham liberal. Lalu yang kedua, berdasarkan titik berat perhatiannya, ada yang dikenal dengan demokrasi material.
dalam klasifikasi demokrasi itu. Demokrasi material yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya untuk menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Demokrasi seperti ini dianut oleh negara-negara yang berpaham komunis. Nah, yang ketiga, demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan itu merupakan bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Ini dianut oleh negara-negara non-blok seperti kita. Klasifikasi demokrasi selanjutnya adalah berdasarkan pada ideologi. Sebagaimana sudah kita singgung tadi, bahwa klasifikasi demokrasi berdasarkan ideologi ada yang dikenal dengan demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan individu atau individualisme ya. Cirinya, kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah itu dibatasi oleh konstitusi. Dan yang kedua, berdasarkan ideologi, klasifikasi demokrasi ada yang dikenal dengan demokrasi rakyat atau demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme Komunisme, yakni demokrasi rakyat adalah demokrasi yang mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Yang ketiga, klasifikasi demokrasi itu berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, demokrasi diklasifikasikan ke dalam demokrasi langsung, yaitu demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam proses permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Dan demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan bahwa suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan dilaksanakan melalui pemilihan umum. Di dalam demokrasi ada pula istilah sokoguru. Suatu negara dapat disebut negara itu memiliki budaya atau berbudaya demokrasi apabila memiliki sokoguru demokrasi sebagai berikut. Sokoguru yang pertama adalah kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Ketiga, kekuasaan mayoritas. Keempat, hak-hak minoritas. Kelima,
jaminan hak-hak asasi manusia. Keenam, pemilihan yang bebas dan jujur. Ketujuh, persamaan di depan hukum. Kedelapan, proses hukum yang wajar. Kesembilan, pembatasan pemerintah secara konstitusional. Kesepuluh, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Kesebelas, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat. Inilah soko guru di dalam demokrasi. Pun demokrasi memiliki prinsip-prinsipnya. 1. Demokrasi itu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Demokrasi menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Ketiga, demokrasi menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, dengan demokrasi membatasi pemakaian kekerasan sampai dengan minimum. Yang kelima, demokrasi mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang terakhir, dengan demokrasi akan menjamin pada tegaknya keadilan. Terima kasih telah menyimak.